Hai kelas, kembali lagi di Class of Audiovisual. Kali ini kita akan membahas tentang Movavi Video Suite. Oke, kita langsung aja. Nah, jadi ketika kita buka programnya nanti akan muncul pop-up jendela seperti ini ya. Jadi ini adalah jendela Movavi Video Suite 21 ya, 21. Jadi di sini ada beragam fitur dari Movavi. Jadi Movavi ternyata tidak hanya untuk editing video saja ya, tapi banyak sekali fitur yang bisa kita gunakan dengan menggunakan software Movavi ini ya. Jadi di sini contohnya ya, ini jendela dari Movavi Video Suite ya. Di sini ada menu favorit. Kalau di menu favorit itu ada 5 pilihan di sini ya. Ada edit video. Kalau kita mau edit video ya, yang nantinya akan kita pelajari di sini. Kemudian Movavi juga bisa untuk convert video. Jadi misal kita mau ubah format video dari AVI ke MP4 misalnya, ternyata bisa menggunakan Movavi ya. Atau kita convert misalnya ukurannya yang besar ya, 1 GB mau kita convert jadi 1 MB misalnya ya, bisa pakai ini, tapi susah ya, dari 1 GB sampai 1 MB nggak mungkin. Kemudian ada record screen, ini juga biasa sering ya dipakai. Kayak contoh yang lain itu kayak Camtasia misalnya, dan masih banyak yang lain. Jadi ini untuk record screen. Kemudian ada beberapa pilihan yang lain ya, Create Slideshow, Movavi Photo Editor. Nah, cuma di sini masih try out, jadi mungkin masih trial. Ada beberapa batasan mungkin yang ditentukan di sini, jadi nggak full ya. Nah, kemudian di bawahnya ada ini untuk video. Nah, di pilihan atau tools video, fitur untuk tools videonya di sini banyak banget ya. Ada edit video tadi, convert video, kemudian capture from camera, ya, split video, watch video, even sampai ini ya 360 video editor. Tapi di sini masih try out ya. Kemudian audio ini juga ternyata di sini bisa buat record sound ya teman-teman. Kalau kemarin kan yang kita pelajari pakai Audacity, ternyata ini kita bisa record pakai Movavi juga. Tapi di sini kita belum tahu sih apakah bisa mixing, bisa digunakan untuk mixing ya, bisa digunakan untuk menggabungkan beberapa file audio atau hanya sekedar untuk record saja ya. Yang lain ada convert audio, play music juga ada. Kemudian foto ya, convert image. Misalnya kita mau ubah format image gambar dari JPEG ke PNG misalnya. Nah, ini ada. Ya, ini create slideshow, foto-foto slideshow bisa juga dibuat di sini. Ya, kemudian yang lainnya ini masih try out. Kemudian ada data. Data di sini ya keperluannya biasanya sih untuk manajemen data ya. Ya, ada import FVCHD misalnya bisa. Kemudian ada burn disk. Burn disk di sini mungkin sudah cukup ketinggalan ya, sudah nggak digunakan lagi ya burn disk ini. Burn image to disk ini udah ketinggalan sepertinya, sekarang pakainya cloud soalnya ya. Jadi itu tadi beberapa fitur yang ada di Movavi Video Suite 21. Nah, yang akan kita gunakan di sini hanyalah edit video ya teman-teman, hanya edit video. Ya, di sini kalau kita mau bikin project baru, kita klik new project. Kalau kita mau buka project yang sudah pernah kita buat, nah tinggal klik icon gambar folder ini. Ya, karena kita mau bikin baru, berarti kita klik new project aja. Kita klik new project. Kita tunggu. Oke, sudah masuk ya.
Nah, ini workspace ya atau lembar kerja dari Movavi Video Editor ya atau Movavi Video Suite lah pokoknya. Ini untuk editing video ya. Jadi di sini tempatnya, tampilannya cukup simpel ya karena ukurannya juga kecil. Jadi tampilannya simpel tapi di sini cukup banyak fitur ya yang bisa kita gunakan secara free. Banyak sekali ya. Ini mungkin untuk kali ini akan saya bahas dulu mengenai interface dari Movavi Video Suite ya. Jadi ya di paling atas ada ini ya judul dan nama project. Movavi Video Suite new project, kita bikin project baru tadi. Kemudian di bawahnya ada menu file ya. Kita buka ada submenu add media file. Kemudian kita mau bikin new project lagi misalnya open project dan lain sebagainya, save project ya. Kemudian edit, di sini ada undo, redo, delete, copy, cut, paste, ada tools dan lain sebagainya. Tidak aktif karena belum ada klip ya, belum ada video, belum ada footage yang masuk ke editornya, jadi nggak aktif. Kemudian playback ya, ada play, pause, full screen preview ya, shortcutnya alt enter dan banyak setting. Nah di sini pilihannya si language sama preference. Kita coba buka preference. Preference-nya general, ada general ya. Language ini nggak usah diubah saja. Files ini untuk apa namanya, direktori penyimpanan ya, save project files mau diletakkan di mana atau sesuai dengan default dari softwarenya misalnya boleh diganti, boleh tidak ya. Sharing misalnya, nah ini sudah ada sharingnya. Jadi mungkin kalau kita punya channel gitu ya, channel YouTube, kemudian kita mau upload gitu, mungkin kita langsung bisa ya mengkoneksikan Movavi ini ke YouTube gitu ya. Mungkin ya belum dicoba soalnya, mungkin lain kali kita akan coba bisa gitu. Acceleration ini sih untuk software akselerasi ya, ada Intel, Nvidia, AMD. Nah ini nggak usah diubah ya, kurang lebih itu sih. Untuk preference-nya simple, nggak banyak yang perlu diperhatikan atau yang perlu diubah ya. Kita oke aja. Tadi setting sudah, kemudian export. Nah ini export kalau kita sudah selesai mengedit video ya, kita export videonya atau kita mau cuma ambil export audio. Nah ini tadi ya, atau kita mau upload to YouTube. Nah ini bisa di sharing langsung ini ya. Kemudian ini untuk help ya, kalau mau baca buku apa namanya user manualnya silahkan ya, boleh-boleh aja sih, kalau enggak juga nggak apa-apa. Nah kemudian di bawahnya lagi, nah ini ya, ini ada beberapa fitur. Jadi saya akan jelaskan beberapa fitur ini dulu ya, semua interface dulu. Nah di sini untuk data atau file, manajemen file ya, ada import ya. Kalau kita mau import file, add file, kita masukkan klip, footage videonya ke sini ya. Klik saja di sini add file. Nah, tinggal kita pilih saja video mana yang mau kita edit. Di sini ada record video, capture screen, record quick video ya. Jadi kalau kita sudah siapkan videonya sih, tinggal kita add file saja. Kemudian ada sound ya, ada beberapa sound yang sudah disediakan ya di sini. Ini sepertinya kita harus download dulu, jadi harus connect internet. Kemudian ini juga sama, sudah ada musik, sudah terdapat apa namanya musik ya. Kita bisa gunakan, tinggal kita download aja di sini. Kemudian sampel video, nah ini beberapa sampel video. Ini juga sama, kita download dulu ya. Jadi misalnya kita mau latihan pakai video ini juga bisa sih sebenarnya ya. Potongan-potongan video ini atau klip atau footage ini kita bikin apa namanya untuk latihan bisa, tapi harus di download dulu. Background ya,
Ini ada beberapa background yang bisa kita pakai untuk referensi editing video juga. Cukup banyak. Kemudian efek di sini ada banyak juga efeknya. Kita coba klik salah satu. Oh, masuk ke ini. Ya, berarti harus connect ke internet. Ya. Nih, page-nya. Ada tulisannya download. Nah, ini untuk manajemen file ya. Jadi kalau untuk import atau menambahkan file video, footage, audio, image dan sebagainya, pakainya ini. Kemudian di bawahnya lagi di sini ada apa ini? Ada filter ya. Ada filter. Ini ada pilihan all, favorit, feature sampai dengan vignettes ya. Nah, favorit tidak ada karena belum saya pilih ya favorit. Jadi ada beberapa filter yang bisa digunakan ya teman-teman. Ada motion blur, wah, cukup lengkap juga. Paper planes misalnya, pop art, ada tilt shift, sharpen height, bagus nih. Cukup lengkap juga. Nah, ada pilihan untuk filter noise. Jadi ini semacam efek ya, efek yang bisa kita gunakan untuk video di videonya gitu. Adjustment ya, ada fish eye, magnify, invert, flip. Nah, cukup lengkap juga di sini, bagus sekali. Nah, ini untuk efek-efek yang artistik ya. Nah, macam-macam kita bisa pilih. Kemudian untuk efek blur ya, bokeh, blur, diffuse, slow, aman, banyak sekali nih. Color filter ini juga ada. Flying object, nah ini untuk ya video-video yang mungkin untuk hiburan saja ya. Nah, ada mosaik, retro, dan vignettes. Nah, seperti ini vignettes biasanya sih ya ada semacam efek di tepian dari videonya vignettes itu ya. Jadi ada banyak filter atau ada banyak efek yang bisa digunakan dan cukup lengkap, dan ini sudah sangat memadai untuk editing video, sudah jauh dan penggunaannya pun gampang ya nanti ini. Kemudian selanjutnya ada transition. Nah, transition ini biasanya digunakan nanti untuk perpindahan antar scene, antar klip ya, antar footage, antar video misalnya. Di sini juga sudah disediakan macam-macam, ada planes, ada circle out. Nah, ini contohnya seperti ini. Disintegrate, fade to black, banyak sekali ya. Di sini kita bisa pakai. Nah, ini cukup lengkap sekali. Ripple smooth nih, kayak efek air gitu ya, gelombang air gitu. Ya, ini cukup lengkap juga untuk transisinya. Paling untuk editing video profesional ya, untuk iklan lah, untuk film biasanya sih jarang pakai transisi yang seperti ini ya, mentok mungkin paling fade to black aja ya, biasanya lebih ke cut to, tidak ada transisinya, malahan ya langsung pindah ke klip video berikutnya ya. Jadi ini contohnya. Nah, ini juga masih ada banyak lagi ya, ada parallax, artistic, ada fade, blur, circle, macam-macam. Nanti coba sendiri aja. Nah, dicoba sendiri, dites sendiri aja nanti kayak gimana. Kemudian ini untuk title ya. Di pemberian efek teks, memberikan judul, subtitle misalnya, atau bahkan kredit. Di sini sudah disediakan semuanya dan sudah dianimasikan ya. Nah, sudah ada movingnya, sudah ada gerakannya. Nah, kalau ini yang static text ya, simple text, static text ini teks paling sederhana. Nah, ini juga kalian nanti bisa coba sendiri sih sebenarnya. Nah, kemudian ini ada stiker ya. Stiker nih kalau untuk
video profesional sih terlalu alay jadinya nanti. Ada banyak pilihan di sini ya, ini untuk main-main sih bisa, boleh ya, untuk sekedar hiburan sih bisa. Ya, kemudian kita coba ini kotak 4. Kita buka ada apa aja. Oh, ternyata masih ada beberapa fitur. Ada di sini ada color adjustment ya, teman-teman. Ada crop and rotate, overlay, and zoom stabilization. Wow, untuk apa namanya? Software sederhana ini fiturnya sangat lengkap sekali. Ada stabilization, kemudian ada animation, highlight, chroma key, ada chroma key. Ini biasanya untuk profesional video editor itu penting sekali. Kemudian scene detection, logo, ada slow motion juga ya teman. Nah, di sini yang menarik ada color adjustment nih. Nah, color adjustment itu bagus untuk editing video ya. Jadi di sini kita bisa gunakan color adjustment ini untuk mengadjust video. Jadi biasanya video yang kita record gitu, yang kita capture, biasanya kan kelihatannya tampak pucat gitu ya, warnanya kurang keluar. Nah, ini salah satu fitur yang biasanya sangat penting digunakan, color adjustment, atau biasa disebut dengan color grading. Ya, ini dalam film sangat-sangat penting sekali ya, sangat penting. Kita akan coba dulu, misalnya saya import satu video dulu ya, satu video. Oke, ini tinggal tarik aja, ini tinggal ditarik ya. Jadi ini manajemen filenya, file-file yang sudah kita import nanti akan di sini. Kemudian kita tarik ke sini. Oke. Nah, jadi di sini ada 3 layer. Ada untuk video, untuk teks, dan juga untuk audio track. Jadi sepertinya memang di sini layernya cukup terbatas, hanya ada ketiga layer yang sudah dipisah ya, yang memilih bagian-bagian sendiri, teks sendiri, video sendiri, sama audio sendiri ya. Nah, ini kita akan coba dulu yang color adjustment tadi. Nah, tadi nggak aktif karena ini ya teman-teman, belum ada klip yang masuk di timeline sini, timeline editornya. Baru ketika kita masukkan file video di sini diaktif. Nah, ini saya tunjukkan bagusnya, menariknya fitur color adjustment di sini ya. Nah, di sini ada pilihan auto contrast. Nah, auto contrast itu seperti ini. Ya, ini contohnya, ilustrasinya pakai video dari Movavi ya. Kemudian ini auto saturation. Kemudian ada auto white balance. Ya, bagus ya jadinya. Kemudian magic enhance. Nah, kemudian drama. Nah, jadi beda-beda teman-teman ya. Jadi color adjustmentnya beda-beda. Jadi misalnya teman-teman di sini itu punya passion bikin film gitu ya, bikin film drama gitu ya. Di sini sudah dikasih color adjustment khusus untuk drama misalnya. Ya, dreamy, atau misalnya, nah di sini ada misteri, misalnya kita bikin film yang bergenre misteri ya, klik, nah nanti videonya akan otomatis teraplikasikan efek color adjustment seperti ini. Ini menarik sekali dan sangat mudah sekali digunakan, romance, dan sangat penting sekali ini. Efek ini sangat penting sekali. Ada thriller misalnya, nah yang berbau nggak cuma horror thriller gitu ya, agak gelap memang biasanya color gradingnya atau color adjustmentnya. Ada Trip to Mars, film-film science fiction misalnya ya, diperuntukkan film science fiction. Ada vintage ya, film-film yang mungkin latar belakangnya di waktu yang sudah lampau, kita bisa pakai gunakan ini color adjustment vintage ya. Tuh, klik, kita kembali ke sini. Nah, ini asli ya, video aslinya seperti ini teman-teman, video aslinya seperti ini. Kemudian kita coba tambahkan, saya suka yang ini nih, magic enhance. Nah, ini bagus nih, kita akan coba. Jadi klik drag,
Ya, ya, oke. Ini lihat hasilnya teman-teman, berubah ya, berbeda ya teman-teman ya. Sangat berbeda sekali. Nah, misalnya saya lihat dari sini. Ya, sangat berbeda sekali. Jadi saya akan perlihatkan before afternya misalnya. Nah, ini before-nya teman-teman ya. Sebelum saya kasih color adjustment, saya gunakan magic enhance tadi. Jadi videonya terlihat pucat gitu ya. Kelihatan pucat gitu. Tapi setelah saya aplikasikan color adjustment, mana tadi? Nah, jadi hasilnya jauh lebih dramatis videonya. Ya, warnanya sudah nggak pucat lagi. Rumputnya kelihatan hijau ya. Kemudian sisi rumput lainnya kelihatan lebih gelap warnanya. Jadi warnanya itu jauh lebih keluar jadinya. Ini fitur yang sangat bagus sekali, sangat menarik sekali teman-teman ya. Nah, ini teman-teman bisa coba nanti untuk video editing ya. Kemudian di sini ada stabilization ya. Jadi misal kita punya video yang benar-benar shaky, ada efek bergoyang gitu ya, karena mungkin kita ngerekamnya sambil lari atau mungkin naik kendaraan. Nah, kita stabilkan ternyata bisa pakai Movavi ini. Ini fitur yang bagus juga ya. Dan ini instan kalau di sini sepertinya sih. Nah, mungkin nanti kita akan bisa coba praktekkan ya. Ya. Jadi gitu. Kemudian ini untuk preview editing videonya, hasilnya seperti apa ya. Ini durasi, ini navigasi, play, forward dan lain sebagainya ya. Ini aspek rasio ya, teman-teman bisa ini cek aspek rasionya seperti apa yang diinginkan. Yang kekinian sih 16:9 ya, widescreen. Preview volume, sama di sini ada tombol export. Kemudian ini untuk editingnya ya teman-teman. Nah, jadi biasanya video itu kita bisa ubah nih ya, ujung bagian awal sama ujung bagian akhir kita bisa potong langsung gerakan seperti ini sih sebenarnya. Nah, seperti ini kita bisa tuh ya. Kemudian di sini ada beberapa tools yang bisa digunakan, undo, redo, kemudian delete, kemudian ada split. Split itu biasanya untuk motong, misalnya contoh seperti ini ya, saya taruh ini time indikatornya ini ya di sini, kemudian saya tekan split, dia akan terpotong ya, jadi satu video yang berbeda. Nah, mungkin nanti di dalam kita bisa, di tengah sini bisa kita sisipkan video yang lain misalnya, bisa ya. Kemudian ini ada rotate, crop. Nah, ini ada color adjustment juga di sini, tadi langsung masuk ya color adjustment. Kemudian ada clip properties ya, volume, speed ya 100% ini biasanya sih. Nah, ada reverse juga, ada pilihan reverse ini untuk bergerak kebalik gitu ya. Jadi kalau misalnya ini maju gitu, kalau kita reverse berarti ya anaknya nanti modelnya nanti di sini malah mundur jalannya gitu ya teman-teman ya. Itu kemudian terakhir ada tombol export. Export ini adalah untuk menyimpan video. Di sini ada beberapa pilihan format, mulai dari MP4 sampai GIF ya. Dan di sini sudah ada estimasi ukuran. Jadi ketika kita ekspor, kurang lebih ukurannya antara 15 sampai 58 MB. Ya, dengan durasi berapa detik tadi? 10 detik, 12 detik. Ya, sekitar 30 detik. Ya, sekitar 30 detik. Tinggal ini kasih nama,
mau di save kemana, directory mana, quality-nya yang mana, good atau high atau highest ya. Yang paling baik ya jelas highest ya, cuman ini nanti ngefek ke file size-nya. Jadi semakin baik kualitasnya, size-nya akan semakin besar ya. Tuh. Ini tinggal kita pilih MP4 AVI misalnya ya, kurang lebih sama file size-nya. MOV juga sama, karena MPEG 1 beda ya file size-nya, kurang lebih 8 MB. MPEG 2 juga sama, WMV 51, MKV juga sama, range-nya 15 sampai 58 dan lain sebagainya. Oke. Nah, jadi kurang lebih itu ya teman-teman. Jadi kurang lebih itu untuk perkenalan dari interface atau workspace dari Movavi Video Suite. Ya. Kita lanjutkan di video selanjutnya untuk ke bagian editing awal atau editing dasar. Oke, terima kasih.